welcome drink. Welcome drink ya? Kenapa nggak dari tadi kan? Setan kali welcome. Ya aku itu nggak ada airnya. Duduk sendiri. Nyeduh sendiri. Maaf ya, duduk sendiri ya. Kopi pahit, kopi manisnya mana? Di sini adanya yang nas gidel, panas lagi kental. Gimana sih Arya nyeduh sendiri? Ntar gimana sih Cesar kerjanya? Ya, biar nanti dibenerin sama Yadi. Nama saya masih Kak. Aduh sebentar ya sayang. Aduh masih itu ya. Makan aja pokoknya diundang ke sini dulu buat makan aja ya. Nah, sebenarnya sampean itu sakit hatinya atau kerugiannya selain materi itu apa sih Kak? Soalnya kan kalau lihat ya gebrak-gebrakannya emosinya menggebu-gebu. Seperti apa sih yang sampean rasakan tuh kayak orang? Memang saya ini tamunya subur yang paling hancur ya. Istri mau diambil, harta dihabisin sampai harus berhutang. Lalu saya bilang tadi ayah saya karena datang ke sana nggak mau ngesot, nggak mau cium tangan. Pulang dari sana, subur langsung bilang ayah kamu brengsek, bentar lagi mati. Gitu, mati. Nah pas ayah saya meninggal, saya nggak boleh datang karena saya anak tunggal. Jadi itu pemakaman ayah nggak boleh datang karena kalau kamu datang nanti kamu mati, kayak gitu, macam gitu. Jadi keluarga besar ayah membenci saya. Keluarga besar ibu membenci saya karena harta ibu habis, ya. Teman-teman saya membenci saya karena saya punya utang 600 juta, ya. Misalnya ke seorang ada yang 50, 25, segala macam. Terus sampai kemana waktu itu? Udah dibenci sama semua? Nah, udah dibenci semua. Terus terang saya sempat jadi gembel, ya. Sempat tidur di emperan toko, sempat tidur di masjid, sempat tidur di jalanan, di warnet, di mana aja. Ya, tapi saya yakinlah dengan kuasa Allah, ya. Kebenaran juga akan terungkap. Nah, cuman kembali lagi. Semua sudah wartawan sendiri pun pihak media itu pulang dari sana ada yang masuk ICU, ada yang sakit jantung, ada yang pingsan, ada yang sesak napas, ya boleh ditanyalah ke pihak media. Jadi bukan katanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kan kalau dibilang tadi di awal Mas Arya bilang udah 7 tahun. Yang membuat titik balik Mas Arya akhirnya sadar itu apa gitu? Nah, waktu saya sadar itu waktu meninggalnya Holik. Pak Holik. Ya, jadi 2007 sampai 2010 itu saya sama Septian itu gurunya Holik. Jadi Holik ini pengganti Subur. Jadi Holik ini bilang, kenapa kita keluar dari Subur? Karena kita ini sudah lulus. Jadi di sana itu istilahnya sekolah atau rumah sakit. Jadi yang datang ke sana itu hanya orang-orang sakit dan yang perlu sekolah. Jadi kan udah jelas Holik sendiri bilang yang datang ke sana hanya orang-orang sakit. Nah, karena kita udah lulus keluar. Nah, jadi Holik juga dulu pernah, kan saya 2010 pernah tampil dalam arti minta bantuan sumbangan buat Holik ya. Waktu itu dia sakit kanker. Jadi kejadiannya tahun 2010 bulan Mei saya sama Holik itu adu sumpah. Itu saksinya istrinya Holik sendiri yang namanya Ida Farida. Walaupun endingnya Ida Farida itu memfitnah saya ya lewat media. Jadi waktu itu Holik membuat fitnah, sayanya tidak mengakui. Kita adu sumpah. Sendiri yang bilang pada saat jam 4 sore saya masih ingat, yang bener kinclong, yang salah kolab. Nah, saksinya istrinya Holik. Dia sendiri kaget kan, takut. Tiba-tiba jam 6 maghrib Holik datang lagi ke rumah saya, minta maaf. Arya maafin saya manusia biasa, gini-gini. Sebulan kemudian meninggal. Jadi udah sumpahnya Holik ya kemakan dirinya sendiri. Makanya sekarang saya mau melakukan sumpah juga. Apalagi Sigit nantang saya, oke, kita nggak usah berantem, nggak usah ribut ya. Karena yang namanya pelet atau apa segala macam santet itu kan nggak bisa dibuktikan. Saya menantang kepada, oke lah kalau Suburnya nggak mau keluar nggak apa-apa. Saya menantang ke Sigit aja deh, nggak perlu berantem, nggak usah ribut. Depan media kita adu sumpah yuk, berani nggak? Nah, saya akan adu sumpah atas nama Al-Quran. Nanti yang bener kinclong, yang salah kolab. Jadi kalau saya yang salah ya nggak apa-apa, saya kolab. Wong saya udah pernah mau mati kok. Sama Allah dikasih kesehatan. Jadi orang yang sudah pernah mau mati lalu tidak jadi mati nggak takut mati. Karena saya juga pernah merasakan gantung diri. Oh ya? Iya. Kenapa waktu itu sampai punya pikiran? Ya, siapa yang tidak tahan dengan ujian ya? Keluarga habis, harta habis, ya dibenci oleh semua teman, keluarga, hutang 600 juta, punya penyakit 3 kanker sekaligus. Buat apa hidup? Nah, itu untung mantan istri atau istri? Kenapa? Yang mau dijadikan istri, oh, iya. yang nggak jadi itu? Ya, istri saya jadi tahun 2009 datang ke sana, udah ditahan selama 10 hari, nggak boleh pulang. Cuman istri saya juga kan punya inilah ya, masih keluarga, pimpinan pesantren Gelar di Cianjur. Nelfon, Bunda, ini saya mau dilamar nih sama Eyang Subur. Jangan mau, kata Bunda Gelar di sana, pimpinan pesantren Gelar.
bilang jangan mau, itu iblis setan. Besok pagi kamu dibebaskan. Bener. Besok paginya disuruh pulang. Nah itu kan berarti kan sampean paling nggak tahu banget ya karena sudah 7 tahun bersama Ayang Subur gitu. Sebenarnya ada sama istri-istri sama Ayang Subur juga sampean pastinya kenal ya? Iya kenal semua. Jadi salah satu istrinya Subur itu yang nomor 6 itu ponakan saya. Diambil pada saat usianya masih 19 tahun. 19 tahun? Ya, 19 tahun. Tahun sekitar kurang lebih 2005. Amazing. Jadi Cocok. Bukan lagi Arya, ini perintah yang gaib, diminta ponakan kamu bawa sini untuk dijadikan istri ya. Saya nurut aja. Kok sampean kok bisa kok nurut gitu? Maksudnya yang itu siapa? Saya yang mengantarkan, tapi sampean sendiri yang nganter ke rumah Ayang. Saya sempat ribut sama istri karena itu kan ponakannya istri. Ya. Jadi ayahnya Ani itu kakaknya istri saya. Nah jadi diantar saya ke sana, saya pikir mau dinikah dulu, nggak taunya langsung dibawa ke hotel. Jadi asik pemirsa. Jadi endes ya. Nah Cakra melihat peristiwa atau apa ya fenomena yang terjadi sekarang ini gimana menurut kamu Cakra? Mampus nggak? Kalau stres loh Gimana Cakra. menurut kamu? Jangan makan mulu Cakra, ayo fenomena ini. gue kebanyakan makan ini. Kalau menurut saya sih kita wajib percaya dengan hal gaib ya. Itu kan udah ditulisin juga kita percaya dengan hal gaib. Cuma kalau saya juga jadi bingung gitu. Soalnya kembali saya saya nggak mau gitu. Saya nggak pernah merasakan dan saya nggak mau gitu. Jadi kalau saya sih yang benar pasti akan terbukti gitu aja. Jadi nggak pernah merasakan ya? Nggak pengen ngepengen lah ya, jangan sampai juga lah ya. Itu ya apapun itu pilihan kok, pilihan orang masing-masing. Masing-masing orang. Tapi Eyang katanya ada ruang rahasia. Paling nggak sampean tahu nggak sih ruang rahasia itu maksudnya ruang Saya apa? sudah pernah diajak masuk ke kamarnya Mungkin Subur. bisa sambil digambarin kali ya Mas Arya ya, Dena rumah. Oh di Dena juga mau? Iya dong. Kamu mau beli rumahnya ya? Bukan begitu. Saya mau silaturahmi. Iya benar. Tolong gitu. Oh, Silakan. Sentimen sentimen. Jadi jangan somplak gitu dong. Kuenya dihabisin sentimen. Oh benar. Sampai luber. Banget Pak Yadi. Bukan penuh lagi udah tumpah. Jadi memang ada ruangan rahasia Apa? ya, mungkin sambil bisa cerita Mas Arya sambil gambar. Ya, jadi ini kurang lebih rumah Subur ya. Iya. Ini kalau kita masuk dari sini. Masuk dari sini. Ada sini kampung. Nah, ini di sini ini singgasananya Subur. Jadi dia di sini duduk sila. Jadi kalau tamu datang ke sini, di sini ini kursi istri nomor 1 di sini pas. Jadi kita harus salaman dulu sama istri pertama di sini. Cium tangan bolak-balik. Nah, mulai dari sini kita datang ke Subur nih harus ngesot. Oh, mulai dari istrinya Dari nih. sini ke sini. Ke sini harus kayak suster ngesot ya. Suster ngesot. Ke sini cium tangan bolak-balik lalu Jauh kita juga itu duduk. muternya ya? Ya, jauh gitu. Terus? 2 kilo lah, kurang lebih 2 kilo. Nah, di sini ada meja makan ya. Ada meja makanannya? makan, ada makanannya ya. Ada ruang rahasianya di mana Nah, tuh? di sini kamar Subur ini berupa pintunya seperti lemari. Jadi bukan seperti pintu. Oh, jadi nggak kelihatan ya, gitu ya, seru lah ya. nyambung ke sini, ke sebelah sini. Jadi di sini kamarnya Subur ini. Nah, di sini yang disebut kamar eyang gaib. Jadi tidak pernah ditiduri oleh Subur. Kamar biasa, ada kasur, ada ranjang, ada apa. Nah, ini nyambung ke kamarnya Subur. Nah, di kamar Subur ini ada pintu keluar lagi. Jadi kalau dari meja makan masuk ke kamar eyang gaibnya, nyambung ke kamar Subur. Nah, ini bisa keluar lewat sini, nyambung ke belakang. Di sini ada TV. Kok Mas Arya bisa tahu di sini ada ranjang, ada apa? Kan saya pernah masuk. Oh, pernah. Diajak sama Subur. Oh, boleh. Enggak Itu semua tempat orang. itu buat apa sebenarnya, Mas? Nah, kalau ini kamarnya Subur di sini ya ada TV, ada apa ya, tempat Subur tidur di sini. Cuman kalau di kamar yang gaib ini ini Nggak boleh sembarang orang. nggak ditidurin, hanya Subur kalau sholat di sini. Ya sholatnya gitu. Tapi nggak ada yang Sholatnya tidurin, nggak tuh tahu gimana siapa yang katanya? tidurin. Pernah Jadi sholat. ya sholatnya gitu. Jadi dia gelar sajadah, lalu dia sila, lalu palanya gedek-gedek. Cuman nggak tahu pakai inek enggaknya, saya nggak tahu tuh. Dia kan nggak tahu. Yang pernah masuk ke ruangan yang gaib itu tadi Saya kira-kira siapa aja? pernah, Adi Bing Slamet pernah, banyak sih yang pernah. Tapi nggak semua boleh. Nggak Tapi, semua boleh. oh nggak semua boleh yang. Ya. Persyaratannya apa bisa masuk ke Ya ruangan itu? mungkin harus dekat sama Subur. Ya. Jadi saya ini bertahun-tahun jadi bandar togelnya Subur. Ya, jadi Cucok berarti sampean ya. jadi kalau mau masang togel sama saya sih.
Nggak boleh. Udah berhenti, udah berhenti ya? Habis. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi Mas Arya coba ada kira-kira ada benda aneh apa itu kalau di tempatnya yang subur itu? Kalau benda Stop, aneh. jangan dijawab dulu. Supaya penasaran ya. Kita panggil. Cesar. Enak-enakan lo ada di Enak-enakan sini. kerja. Kerja. Ayo, yang lucu, yang lucu. Yang lucu. So iman, kosong ujar kita.